Apa ini? Sudah hari Senin lagi? Wow, waktu memang berjalan begitu cepat. Kayaknya gua nggak punya waktu buat healing. Tapi tenang, kita healing aja pakai berita seputar dunia produksi. Siapa tahu cukup menenangkan hati juga. Mari kita simak. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Oke, informasi pertama gue buka aja dengan informasi yang lumayan fresh. Karena kayaknya kita udah agak lama belum dapat rumor seputar Fujifilm lagi. Nah, kali ini ada informasi rumor terbaru seputar kamera Fujifilm X-H2. Karena mengutip dari fujirumors.com itu mereka mengatakan kalau Fujifilm X-H2 akan datang dengan sensor 26 megapiksel terbaru. Jadi sebelumnya itu emang spekulasi X-H2 bakal membawa sensor beresolusi 26 megapiksel. Cuman banyak yang beranggapan kalau sensor tersebut adalah sensor yang sama dengan kamera flagship Fujifilm saat ini, sensor 26 megapiksel X Trans 4. Nah, di artikel ini Fuji Rumors meluruskan kalau sensor 26 megapiksel pada X-H2 yang bakal datang ini adalah sensor development terbaru. Jadi bukan pakai sensor lama yang digabung dengan image processor baru doang. Gua sih mendapati ini cukup menarik karena gua heran aja kenapa orang-orang berpikir kalau sensor X-H2 bakal sama kayak X-T4. Padahal Fujifilm sendiri di X Summit tahun lalu itu udah memberikan teaser soal sensor dengan teknologi stack sensor pertama mereka. Jadi gua rasa cukup obvious kalau X-H2 ini bakal hadir dengan sensor baru tersebut. Semoga aja benar. Walaupun gue sebenarnya cukup yakin lah kalau ini bakal benar-benar terjadi. Lalu di artikel tersebut juga disebutkan kalau bakal ada juga Fujifilm X-H2 dengan versi menggunakan sensor 40 megapiksel. Ya, buat yang belum tahu, rumor X-H2 ini katanya bakal hadir dalam dua pilihan kamera berbeda dengan spesifikasi yang berbeda juga. Dan gue bener-bener nungguin banget kapan X-H2 ini bakal benar-benar keluar, biar kita bisa tahu pasti spesifikasi seperti apa yang dibawakan oleh kamera ini. Gua rasa tahun ini bakal jadi tahun yang sangat menyenangkan untuk para Fuji shooter, dan kalau gua lihat sih Fuji Rumors ini benar-benar pede akan informasinya karena dia mengklaim kalau source-nya dia ini 100% akurat. 100% ya, itu confidence yang sangat tinggi menurut gua. Kita lihat aja nanti gimana pas bener-bener launching kameranya. Selanjutnya ini ada informasi yang cukup membuat gua terheran-heran karena Ricoh Imaging mengumumkan kamera Pentax yang sangat-sangat terbatas atau super limited edition. Jadi ini adalah Pentax K3 Mark dengan versi warna jet black. Lalu yang membuat gua sangat terheran-heran adalah kamera ini hanya bisa didapatkan dengan mengikuti program crowdfunding. Praktek bisnis yang sangat-sangat aman, di mana orang udah membayar baru kameranya diciptakan dan tanpa harus ngestok gitu kan. Kamera ini rencananya hanya diproduksi sebanyak 232 unit dan gua nggak yakin sih kita bisa dapat dengan mudah karena buat ikutannya juga dia pakai platform crowdfunding di Jepang, jadi kemungkinan available di Indonesianya sih kayaknya sangat kecil kecuali ada reseller atau just tip yang mau ambilin. Tapi kira-kira kalian tertarik gak? Kalau gua sih kurang lah. Kamera dari Ricoh Imaging favorit gue juga udah jelas cuma Ricoh GR3. Dan kalau kalian doyan street photography, kalian perlu cek juga video review kita tentang GR3 dan juga GR3X. Silahkan abis nonton video ini meluncurnya. Oh ya, gue mau ngingetin kalian lagi nih, kalau toko kamera Focus Nusantara bulan Maret ini lagi rayain ulang tahunnya yang ke-19. Dan kalau kalian belum kebagian produk dengan promo menariknya, langsung aja deh meluncur ke website focusnusantara.com atau follow Instagram mereka di @focusnusantara. Selanjutnya, Venus Optics juga akan meluncurkan lensa Laowa 20mm f4.0 C-Immersive untuk Fujifilm GFX pada tanggal 28 ini. Dan yang membuat gua tertarik dengan informasi ini adalah gua baru tahu
Kalau kamera medium format kayak Fujifilm GFX juga punya opsi lensa third party kayak dari Laowa ini. Karena selama ini gua kira kamera kayak GFX ini adanya lensa native doang, ternyata gua salah. Bahkan di artikel Fuji Rumors juga disebutkan kalau sebelumnya juga udah ada lensa Laowa 17mm f4 dan 15mm f4 dan keduanya 0D atau zero distortion. Dan mereka semua lensa wide untuk sensor medium format. Wow, gua rasa itu akan menarik banget buat kita coba kalau misalnya possible. Lanjut lagi, ini ada sebuah startup dengan nama Glass Imaging yang pengen menerapkan karakter gambar pada lensa anamorphic untuk meningkatkan kualitas smartphone fotografi. Sebenarnya cara kerjanya menarik sih, karena kita nggak bisa memperbesar sensor HP terlalu jauh biar HP-nya tetap tipis gitu kan. Si Glass Imaging ini berencana untuk memperpanjang sensornya aja. Dan lensa yang digunakan adalah lensa anamorphic yang bakal nge-squeeze gambar biar pas di sensornya. Lalu melalui image processing dari HP-nya itu dia bakal di-squeeze lagi untuk menjadi gambar normal. Serius, buat gua ini brilian dan penjabaran teknologinya menurut gua cukup masuk akal atau bahkan bisa gue bilang masuk akal banget gitu ya. Sangat mungkin untuk direalisasikan. Lalu kalau kita lihat dari gambarnya juga kayaknya mekanisme kameranya ini menggunakan mekanisme periskop juga yang biasanya dipakai di HP-HP lain biar bisa bikin zoom jauh atau ya lensa dan sensor yang lebih bagus. Dan emang ngelihat hasilnya yang tertera di artikel Petapixel sih kelihatan kalau kamera HP ini bisa memberikan improvement yang cukup signifikan, terutama dari segi ketajaman gambarnya. Gua rasa sih bakal menarik kalau teknologi ini bakal bener-bener diterapin di HP-HP mainstream. Semoga aja bisa beneran terjadi. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman lainnya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.